Selamat siang teman-teman. Jumpa lagi di channel saya. Kali ini saya akan sharing mengenai baut yang dol ya, pada baut tap uli ya, atau thread dalamnya yang selek ya, untuk mobil Suzuki Karimun kotak ya. Jadi kebetulan ini memang sedang overhaul mesinnya, jadi total, sehingga sekalian saya bersihkan baknya, juga sekaligus saya betulkan untuk bautnya ya. Jadi keluarnya sering ada rembesan ya pada sekitar baut ini ya, baut tap uli ini ya. Jadi walaupun kesannya sudah rapat ya, tapi tetap ada rembesan di sekitar baut itu ya. Yuk kita perhatikan pada baut ini ya. Nah, ya kocak ya teman-teman ya. Waktu mentok dia udah kenceng ya. Tapi saat sebelum mentok dia masih oblak ya teman-teman ya. Kalau kita perhatikan ya, jadi baut ketika mau dimasukkan ya pada lubang baut ya, sudah tenggelam dulu ya. Jadi sebetulnya kan sekitar 1 mili saat di bibir lubang itu dia kan berhenti ya, kemudian kita putar, kita kencangkan. Tapi ini sudah masuk duluan, udah masuk dalam itu ya. Dan itu juga masih oblak juga ya bautnya ya. Nah ini artinya apa? Ulir atau thread bagian dalam itu ya, thread dalam itu sudah nggak sempurna lagi ya teman-teman ya. Ya kalau kita ukur kedalaman thread dalam itu, olipannya itu sekitar 11 mili ya, 11 mili, tapi baut ini juga sudah masuk dalam juga sekitar 7 mili ya, 7 milian. Sedangkan kedalaman threadnya adalah 11 mili ya, sehingga yang rusak 7, jadi 11 kurangi 7, 4 mili yang thread yang masih baik ya teman-teman ya. Sedangkan yang 7 mili itu sudah mengalami selek ya, todol. Dan ini ternyata thread pada Pak Carter ini sudah pernah di tap ya, di tapping dengan yang normal kan seperti itu ya bautnya ya. Itu pitchnya, ulirnya tuh ulir halus ya, 125 ya teman-teman ya. Ya mungkin karena penanganannya kurang baik ya, salah pasang atau dia main paksa, sehingga do akhirnya digunakanlah baut kasar ya. Baut kasar di mana ulirnya itu sebesar 150 ya. Kalau yang halus kan 125 ya. Nah, ini thread kasar. Nah, kalau saya menggunakan pitch kick, ya itu kan tampak ya. Pada baut yang ori kan 125 ya. Kalau yang terpasang sekarang kan 1,5 mili ya. Itu pitchnya ya. Demikian juga pada thread dalam pan oil itu juga dilakukan tapping ya. Dengan ukuran pitch 1,5 juga ya. Sesuaikan dengan bautnya. Jadi gini teman-teman, jadi banyak cara ya yang bisa dilakukan oleh teman-teman umumnya ya. Itu antara lain adalah dengan cara membesarkan lubang pada tap oli ya. Kalau yang ori kan 12 mili, jadi ini biasanya di bore up ya menjadi 14 mili ya. Tapi karena setelah saya teliti ternyata mur tanam yang ada di dalam bak karter itu sudah tidak memungkinkan lagi untuk dilakukan perbesaran lubang ya, karena sudah span banget ya, jadi nggak mungkin kalau dibesarkan, nanti murnya akan menjadi tipis ya, dan itu berisiko ya teman-teman ya. Dan saya punya solusi ya teman-teman ya. Jadi bahan-bahannya yaitu benang bol, kemudian lem Korea, gunting, dan jangan lupa sediakan juga ring dari tembaga ya. Jangan yang putih ya, tapi yang tembaga karena dia sifatnya lebih lunak ya. Jadi nanti ketika dikencangkan dia akan lebih lebih ketat ya untuk menutup celah. Karena baut baut tap uli itu sebenarnya kan isometrik flat rata ya, jadi tidak tirus, maka tentu harus dibantu dengan ring tambahan.
Jadi saya akan pertahankan baut yang putih ini karena masih baik ya. Cuman yang akan saya perbaiki adalah dera dalam pada bak Carter ya. Itu sekitar 7 mili ya teman-teman ya. Jadi kalau kita lihat pada bautnya itu kita akan sematkan benang ya sepanjang setinggi 7 mili ya. Jadi kalau kita ukur, nah itu mulai dari situ, dari bawah itu nanti akan kita lilitkan benang sampai mentok pada nempel pada apa ring ya, pada ring kepala baut ya. Jadi akan kita lilitkan gitu aja. Sedangkan yang di bawahnya kita biarkan ya karena itu akan ikut pada thread yang 4 mili yang masih baik ya teman-teman ya. Oke, jadi kita sediakan benang secukupnya ya, yang sekiranya bisa menutup celah ulir yang rusak ya, sepanjang sepanjang ulir yang mengalami selek ya pada thread. Oke, kita tandain dulu bautnya, kita ukur setinggi 7 mili ya. Jadi kita mulai start dari itu ya, dari situ. Nah, sebelumnya kita oleskan lem Korea yang sudah kita sediakan ya. Setitik aja ya teman-teman ya, karena itu sifatnya untuk mengikat ujung ujung benang pul saat awal kita mau melilitkan ya, supaya tidak terurai dan terlepas nanti ketika akan kita pasangkan di lubang lubang baut tap ulinya ya. Jadi kita lilitkan ya, kita lilitkan sesuai sesuai celah pada ulir ya, ulir baut ya. Kita ikutin aja perlahan sampai benar-benar eh, celah itu sudah tertutupi oleh benang ya. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman ya. Jadi sisa-sisa benang yang ada itu nanti kita lilitkan semua ya pada pada sisi yang bersebelahan pada ring ya. Jadi dibuat lebih tebal ya untuk yang bagian atas. Nah, seperti ini ya. Jadi posisinya kelihatan tampak lebih tirus ya. Yang mana pada bagian dekat dengan ring itu sampai dengan di ringnya itu lebih tebal ya, benang poolnya lebih lebih banyak lilitannya. Dengan harapan nanti itu akan membantu lebih 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 sempurna untuk menutup eh, celah pada kebocoran nanti. Oh ya, jangan lupa ya teman-teman ya, sebelum kita pasang bautnya, teman-teman bisa oleskan itu bibir lubang itu dengan apa? Lem sealer ya. Yaitu saya pakai Loctite 5699 supaya lebih sempurna lagi ya teman-teman ya. Jadi penggunaannya itu kita oleskan begitu aja, kemudian kita tunggu sekitar 10 sampai 15 menit ya. Dan untuk ujung yang terakhir itu sama seperti yang di awal, kita ikat dengan lem setitik aja ya, supaya dia tidak terurai lepas ya saat dilakukan pemasangan pada Pak Carter. Oke, kita pasang perlahan ya teman-teman ya. Kita putar.
searah jarum jam. Tampak ya teman-teman ya, tidak ada kesan goyang sama sekali dibanding seperti pada awal sebelum dililitkan benang ya. Ya, oke, pelan-pelan kita lakukan pengencangan ya. Oke, saya rasa udah cukup kencang ya teman-teman ya. Oke, kita kencangin sekali lagi untuk meyakinkan lebih lebih apa sempurna. Oke, dan kita bersihkan ya untuk sisa sealer yang tak masih tampak ya, biar lebih rapi. Dan sekarang saatnya untuk dites ya, untuk kebocoran ya. Itu pada teman-teman bisa tahu ya. Jadi pada dalam di bak oil pan itu ada lubang ya yang menghubungkan antara antara apa eh, ruang dalam bak itu sampai tembus ke bibir drat, lubang drat ya. Itu mungkin fungsinya lubang itu adalah supaya apa ya, sifatnya untuk turgor ya. Jadi supaya pada saat pemasangan dan pelepasan baut itu tidak mengalami macet atau keras ya. Nah, nanti akan kita berikan tekanan kompresor pada lubang itu ya. Sementara kepala baut yang di luar kita beri sabun. Nah, ini itu tampak tidak ada gelembung ya. Ya, kita tes lagi, kita berikan lagi cairan sabun ya, air dan sabun ya. Kemudian kita tiup lagi dengan kompresor. Oke, tampak nggak ada gelembung ya teman-teman ya. Mantap. Oke, demikianlah teman-teman video saya kali ini. Semoga bisa memberikan referensi buat teman-teman. Silakan bila ada usul, pertanyaan maupun kritik saran, teman-teman bisa isi pada kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton video saya. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Salam.